Halo, assalamualaikum guys. Ya, jadi di sore ini aku akan melanjutkan tentang um, sharing yang kemarin ya tentang gimana sih tips untuk bisa dapat beasiswa Kominfo. Oke, ya jadi untuk tips yang pertama adalah dari surat rekomendasi. Terkait surat rekomendasi, pastikan bahwa surat rekomendasi teman-teman itu ada dua. Nanti itu ada template-nya sendiri dari Kominfo dan pastikan yang mengisi itu dari atasan teman-teman ketika kerja dan dari dosen, entah dosen pembimbing atau dosen ketika collaboration saat riset. Nah, kenapa harus orang-orang itu? Karena pastikan untuk surat pemberi rekomendasi itu orang-orang yang tahu betul teman-teman, kayak tahu kualitasnya teman-teman, tahu etos kerjanya teman-teman, tahu kemampuannya teman-teman di bidang akademik, kayak gitu. Terus yang kedua, jangan lupa mulai dari sekarang dipersiapkan ijazah atau surat keterangan lulus dan juga transkrip dalam bentuk bahasa Inggris, biar nggak makan waktu gitu nanti ketika diminta upload itu. IELTS dan TOEFL, tentunya IELTS-nya 6,5, TOEFL-nya kalau nggak salah kemarin 5,30 dan itu bisa dicek lagi. Dan yang paling penting adalah terkait outline. Nah, outline ini semacam kayak proposal ya, kayak apa sih yang bakal kita lakukan ya dengan belajar di Triple ITB. Ini adalah hal yang krusial banget. Jadi teman-teman please pay attention di sini. Jadi di outline ini kayak berisi tentang clear contribution, kayak why and how teman-teman menyelesaikan suatu masalah di bidang teman-teman sesuai dengan keahlian teman-teman di bidang tersebut ya. Contohnya nih kayak permasalahannya apa, terus kenapa isu tersebut itu penting untuk diselesaikan, cara menyelesaikannya gimana. Biasanya teman-teman bisa lihat di kurikulum yang tersedia di website Triple ITB. Terus nanti itu kontribusi setelah kembali ke Indonesia itu bagaimana, pastikan bahwa sesuatu yang ingin teman-teman capai itu sesuatu yang simple dan ini adalah sesuatu yang reachable gitu. Jadi kayak nggak ngawang-ngawang dan nggak terkesan kalau ini sesuatu yang besar dan nggak bisa dicapai kayak gitu. Dan pastikan ketika teman-teman menjelaskan ini, teman-teman menguasai betul dan say it dengan penuh rasa percaya diri ya, dan juga convincing. Karena kalau misalnya teman-teman jawabnya itu kayak tek 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 tek, itu kan orang jadi tahu ya, kayak oh nih orang tahu nih apa yang dia mau gitu, dan si interviewer juga nggak ragu gitu bahwa oh iya dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu cara untuk mencapainya gitu. Dan nanti itu pertanyaannya tuh kayak gini sih, kayak kenapa harus India. Nah, jadi teman-teman harus riset nih, kenapa harus Triple IT Bangalore. Ya, seperti yang kita tahu, India itu IT hub-nya nomor 1 ya di India, di Bangalore, di Bangalore sendiri. Dan Bangalore itu sebutannya sebagai Silicon Valley-nya gitu ya. Jadi India sekarang itu kayak negara ketiga terbesar setelah US dan China untuk bidang IT-nya. Terus nanti juga bakal ditanyain kayak survival mode-nya ketika di sana gimana, homesick-nya gimana, makan makanan sininya bagaimana. Nah, untuk survival mode-nya saat itu aku bilang karena aku punya pengalaman untuk tinggal di luar negeri. Waktu itu sempat di Vietnam hampir 2 bulan, terus aku juga sempat ke India, ke Hyderabad, Agra dan lain-lain, sehingga aku rasa terkait food it's not a big deal gitu. Terus nanti itu juga bakal ditanya kontribusinya apa nih, beneran mau berkontribusi untuk ke Indonesia, beneran nggak mau tinggal di luar negeri, karena tinggal di luar negeri itu kan lebih terlihat lebih lebih menyenangkan dan lebih menguntungkan gitu. Nah, teman-teman jawabnya harus kayak iya, saya akan kembali ke Indonesia dan saya akan mengabdikan ilmu yang saya dapat di Triple ITB untuk bangsa gitu, melalui circle-nya teman-teman. Contohnya kalau aku kemarin itu karena
aku sebagai wartawan ya, jadi circleku nanti aku pengen ketika balik dari sini aku pengen kembali ke organisasi wartawan aku, ke Aliansi Jurnalis Independen Cabang Surabaya. Intinya seperti itu, untuk berkontribusi. Nah, di sini jurusannya adalah Digital Society ya yang aku ambil. Jadi itu kayak mix between technology and social science. Jadi di sini ada social science-nya dan juga engineering part-nya. Nah, kenapa harus triple ITB? Jadi sebenarnya terkait profesor di sini itu rata-rata yang ngajar aku itu lulusan Amerika semua. Contohnya ada Prof. Priti, itu lulusan Texas Austin. Ada Prof. Janaki, lulusan UC Berkeley. Ada Prof. Sridhar dari Iowa. Ada Prof. Srikan dari Cornell University, Ivy League. Ada juga Profesor Bidisa dari University of Heidelberg. Jadi rata-rata profesor yang ngajar Digital Society itu lulusan dari luar negeri dan rata-rata Amerika ya, dan beliau-beliau sudah mengambil PhD. Terus di Triple ITB juga alumninya kemarin itu ada yang sempat dapat position postdoc position di universitas di dunia kayak Hong Kong University of Science and Technology, dan juga position sebagai research associate position di National University of Singapore kayak gitu. Nah, terus aku nggak tahu ya dengan kampus-kampus lain itu bagaimana, tapi di Triple ITB itu banyak sekali kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi di sini tuh ada fotografi club, ada club dance, ada club music, ada student affair council, sebutannya SEC ya, kayak BEM-nya sini. Jadi di sini tuh aktif banget gitu loh, meskipun di sini kampusnya dikhususkan untuk S2 dan juga S3. Terus ada komunitas Sikai, jadi untuk teman-teman yang tertarik belajar UI dan UX. Nah, terkait learning environment, jadi di India itu lebih kita lebih dipaksa untuk aktif gitu. Jadi kayak sebelum masuk kelas kita itu harus baca paper, karena kalau misalnya kita nggak baca paper nanti ketika diajak diskusi itu kita nggak tahu arahnya kemana, dan kita juga nggak bisa nyampein pikiran kita gitu karena kita nggak ada bahan untuk ngomong gitu. Terus di sini juga belajar untuk kayak please speak up, yang itu juga indirectly it'll help us to boost our confidence. Dan ya itu tadi ya, di sini banyak paper readings, jadi kayak mau nggak mau you have to learn and you have to engage more di kelas. Challengesnya itu ini sih, ada kayak language barrier ya. Jadi di India ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris akademik, jadi memang kita perlu banyak belajar kayak kosakata akademik gitu agar lebih mudah memahami pembelajaran gitu. Terus mungkin yang dari background kayak aku nih, kayak social science itu agak struggling di mata kuliah yang lebih ke engineering. Ada namanya QDEP, itu statistik, kayak oh my god, I give up. Begitu pula sebaliknya, yang engineering juga struggling di mata kuliah yang social science. Contohnya qualitative research method, ada technology and society, kayak gitu. Terus terkait food and weather, kalau di sini alhamdulillahnya ketika teman-teman datang di sini sudah ada dapur ya, jadi kita bisa masak makanan Indonesia. Terus terkait weather, Bangalore itu kayak Bandungnya Indonesia. Nah, karena aku datang dari Surabaya, kota yang terbiasa panas ya, 33 derajat, 35 derajat. Jadi datang ke sini ada senengnya, ada sedihnya. Senengnya karena nggak kepanasan, sedihnya sering masuk angin. Allahu Akbar. Ya, terus kemarin kita sempat ini Agustusan di 2 tempat, di Mumbai dan juga di Bangalore. Jadi di sini ada WNI Bangalore. Terus kita kemarin sempat ke Mumbai karena dari Kominfo sendiri ini ya ada persyaratan gitu, kayak kita minta tanda tangan dan cap dari KJRI atau KBRI. Nah, kita memilih KJRI Mumbai karena itu lebih dekat dari Bangalore. Jadi kayak itulah.
Oke, terus rasanya menjadi muslim di India. Meskipun kampus memang tidak menyediakan musola, tapi di sini aku bisa sholat di kamar kok. Aku bisa sholat di kamar dan alhamdulillahnya teman-teman di sini juga open minded, nggak ada yang rasis, nggak ada yang kayak, kamu muslim ya apa ya, nggak ada. Dan ketika aku keluar kampus pun juga nggak ada yang rasis sih. Terus mandi setiap hari pakai air panas itu mungkin something that I will miss ya kalau misalnya balik ke Indonesia gitu. Di sini juga banyak festival, ada Garba, ada Diwali, ada Onam, dan alhamdulillahnya aku bisa bilang teman-teman di sini tuh baik banget dan sangat mengayomi ya. Jadi di sini tuh kan ada, setiap kita mau apa-apa itu kan rata-rata pembayarannya itu secara digital payment gitu ya, kayak OVO-nya kita gitu lah. Nah, aku sering-seringnya itu manggil temanku kayak tolong bayarin dong, nanti aku ganti cash gitu. Dan rata-rata mereka itu baik semua sih. Yang sering aku repotin itu si Naren. Kalau nggak Naren ya Darshi. Terus Gaurav, Pranshu, Yasfir, Vincent, Khusbu, Vidi, Arushi, semuanya baik-baik sih, alhamdulillah. Jadi kayak berasa kayak oh my god, I'm at home gitu. Terus terkait belanja, di sini ada banyak supermarket, ada namanya D-Mart, ada namanya Dreammart, yang itu nggak jauh kok dari sini, atau bisa pakai aplikasi Blinkit atau Big Basket gitu. Ada banyak toko sayur dan toko buah-buahan. Terus ya di sini kita bisa masak, kita manggilnya Indonesian Kingdom ya, jadi kayak kitchen khusus untuk international student, dan itu international studentnya orang Indonesia. Terus ke kampus pakai sendal, bisa makan snack dan bawa chai gitu, karena di kampus sendiri ada semacam kayak coffee shop gitu, jadi convenient banget. Kayak ya itu juga mungkin satu hal yang bakal aku rindukan sih ketika balik ke Indonesia. Harganya juga lumayan. Terus kalau mau kemana-mana, transportasi idola aku itu Otto atau bajainya sini. Jadi kemarin itu sempet kayak jarak 1 kilo 2 kilometer itu harganya 20.000, 100 rupiah atau sekitar 20.000. Tapi sekarang karena sempat ada protes maksudnya, itu harganya sekarang turun jadi cuma 50 rupiah, 40 rupiah gitu. Jadi kayak less than atau maksimal itu 10.000. Terus terkait dana darurat, karena aku kemarin itu kena PCOS ya, kayak mesnya nggak teratur. Alhamdulillahnya di sini kalau mau berobat di rumah sakit, ada rumah sakit swasta deket Triple ITB, itu convenient banget, kayak gampang banget, tinggal datang, ngisi data, terus kalau misalnya mau kontrol itu tinggal reserve pakai telepon, mau ketemu kayak booking appointment sama dokternya, selesai. Dan alhamdulillahnya kemarin ditanggung sih sama Kominfo-nya. Dan di sini kita tinggalnya di hostel ya, jadi kita nggak perlu bingung nih untuk untuk sibuk cari tempat untuk tinggal gitu, karena di sini udah disediakan hostel, dan di dekat hostel itu juga ada tempat untuk beli kasur, beli bantal kayak gitu-gitu. Di sini juga banyak sport facilities ya, jadi kayak teman-teman bisa main basketball, volleyball, badminton, terus tenis meja, apapun itu di sini tersedia. Ada juga gym di sini di women hostel, tapi aku jarang sekali ke sana. Di sini juga ada fasilitas laundry juga. Dan yang terakhir, kita kemarin karena kangen karena di sini sayurnya terbatas ya, kayak kangkung gitu nggak ada, bayam nggak ada. Jadi alhamdulillahnya kemarin tuh Mbak Reta sempat beli bijinya dan kita sempat menanam di sini. Jadi ya itu aja.
tips hari ini, semoga bermanfaat. See you in another video.